Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Larasati dengan NPM 1910631020141. Saya akan menjelaskan tentang motivasi dan penerapannya. Motivasi yaitu proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Teori-teori awal mengenai motivasi. 4 teori mengenai motivasi pekerja dirumuskan selama tahun 1950-an, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua ada teori X dan teori Y. Menurut Douglas MacGregor, mengusulkan dua sudut pandang berbeda mengenai manusia. Satu sisi secara mendasar negatif diberi label teori X, dan yang satunya lagi secara mendasar positif diberi label teori Y. Teori X sendiri yaitu asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y yaitu asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, ada teori dua faktor, yaitu suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Teori ini juga dinamakan teori motivasi murni. Kemudian yang terakhir ada teori kebutuhan McClellan, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Selanjutnya, memotivasi dengan desain pekerjaan. Desain pekerjaan yaitu cara yang mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi dapat meningkat atau menurunkan upaya, dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldham, yaitu suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikansi tugas, kemandirian, dan umpan balik. Dimensi-dimensi pokok tersebut dapat digabungkan dalam suatu indeks prediktif tunggal yang dapat dihitung dengan skor motivasi potensial. Yang selanjutnya, bagaimana sih pekerjaan dapat didesain ulang? Yaitu dengan membandingkan cara-cara utama ke pekerjaan dapat didesain ulang. Yang pertama, rotasi pekerjaan atau pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Yang selanjutnya yaitu pengayaan pekerja atau ekspansi pekerjaan secara vertikal yang mana meningkatkan derajat kendali pekerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Yang selanjutnya, desain pekerjaan relasional, yaitu membuat pekerja menjadi lebih prosesial dalam memotivasi orang. Lebih prosesial dalam memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Pendekatan terakhir mengenai motivasi, yaitu alternatif pengaturan kerja, yaitu dengan mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan, atau bekerja jarak jauh. Hubungan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi. Teori Y konsisten dengan manajemen partisipatif dan teori X dengan tipe otokratis yang lebih tradisional dalam mengelola sumber daya manusia. Kemudian teori dua faktor. Program keterlibatan pekerja memberikan motivasi secara intrinsik dengan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam pekerjaan itu sendiri. Peluang untuk mengambil dan mengimplementasikan keputusan dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja akan tanggung jawab, pencapaian, pengakuan, pertumbuhan, dan meningkatkan penghargaan diri. Menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja, yaitu dengan cara menciptakan struktur gaji, program gaji yang variabel, rencana pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja, pembayaran gaji berdasarkan prestasi, bonus, pembayaran gaji berdasarkan keahlian, rencana pembagian laba,
pembagian keuntungan, rencana kepemilikan saham bekerja, dan evaluasi variabel gaji. Kemudian, manfaat yang fleksibel, yaitu dengan mengembangkan suatu paket manfaat dengan mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Kemudian yang terakhir, imbalan intrinsik. Program penghargaan pekerja berkisar dari ucapan terima kasih yang dilakukan dengan spontan dan secara pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas, yang mana tipe perilaku tertentu didorong dan prosedur untuk memperoleh penghargaan diidentifikasi dengan jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.